Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Svetlana Angelia Todenko dengan standbook G201-21040. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang korupsi. Korupsi dalam bahasa Latinnya corruptio, dari kata kerja corromper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Secara harafiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan penyalahgunaan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Adapun jenis-jenis korupsi, yang pertama penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Yang kedua, penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Dan yang ketiga, penipuan. Penipuan atau fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Dan yang keempat yaitu pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Dan yang terakhir, favoritisme. Favoritisme ini dikenal juga dengan pilih kasih, merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya. Dampak korupsi dibagi dalam beberapa bidang. Yang pertama, dalam bidang ekonomi, yaitu penurunan produktivitas. Yang kedua, menurunnya pendapat negara dari pajak. Yang ketiga, meningkatkan hutang negara. Yang keempat, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dalam bidang pemerintahan, yang pertama, etika sosial yang mati. Yang kedua, hilangnya fungsi pemerintah. Yang ketiga, birokrasi tidak efisien. Dalam bidang hukum, yang pertama, peraturan perundang-undangan tidak efektif. Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Sedangkan dalam bidang politik, yang pertama, pemimpin koruptor. Yang kedua, publik tidak lagi percaya demokrasi. Kemudian dalam bidang pertahanan dan keamanan, yang pertama, kerawanan pertahanan dan keamanan. Yang kedua, garis batas negara yang lemah. Yang ketiga, kekerasan dalam masyarakat. Yang terakhir, dalam bidang lingkungan. Yang pertama, kualitas lingkungan rendah. Yang kedua, kualitas hidup yang menurun. Adapun nilai-nilai anti korupsi yaitu terbagi menjadi 9. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, sederhana.
yang kedelapan berani, dan yang kesembilan yaitu adil. Landasan yuridis anti korupsi. Landasan yuridis dapat diartikan sebagai seperangkat konsep peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi titik tolak atau acuan yang bersifat material dan bersifat konseptual. Dasar hukum undang-undang ini adalah: yang pertama terdapat dalam pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang kedua terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disebut dengan KPK adalah lembaga negara di Indonesia yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.